ia sadar bahwa musuh terbesar Inggris bukan hanya tombak Viking, tapi kebodohan dan ketidaktahuan. Maka Alfred mulai membangun kembali bukan hanya pasukan, tapi juga jiwa bangsa. Ia memerintahkan terjemahan kitab-kitab Latin ke dalam bahasa Inggris. Dialogues karya Gregorius Agung, Historia Ecclesiastica karya Bede, dan bahkan hukum Musa dipelajarinya untuk membentuk dasar hukum kerajaannya. Ia memperkenalkan sistem Bur, semacam kota berbenteng yang tersebar di seluruh Wessex, menjamin perlindungan dan perdagangan. Ia membentuk angkatan laut baru, dengan kapal yang ia rancang sendiri lebih besar, dan cepat dari kapal-kapal Viking. Hukum-hukum Alfred pun terkenal. Ia menyatukan hukum lama dengan prinsip-prinsip Kristen, meyakini bahwa keadilan adalah pilar kerajaan yang kokoh. Pendidikan ia dorong. Ia mengajak para ulama dari Mercia dan luar negeri untuk menghidupkan kembali semangat belajar di Inggris. Ia bahkan mulai mendidik anak-anak bangsawan agar mereka bisa membaca, sesuatu yang jarang dilakukan pada masa itu. Bagian VIP Matahari Terbenam. Tahun-tahun berlalu, Alfred menjadi lebih dari sekadar raja. Ia menjadi simbol harapan, pemimpin yang tidak hanya mengusir penjara, tapi juga membangkitkan jiwa rakyat. Namun tubuh Alfred tak sekuat tekadnya. Sakit misterius yang telah lama ia derita sejak masa mudanya, entah apakah itu penyakit Crohn atau yang lainnya, semakin menggerogoti. Pada tahun 899, di usia 50 tahun, Alfred menutup matanya untuk terakhir kalinya. Seluruh Wessex dan bahkan bagian lain dari Inggris berkabung. Ia dimakamkan di Winchester, kota kebanggaannya. Namun warisannya tak terkubur bersama tubuhnya. Epilog yang agung. Alfred adalah satu-satunya raja Inggris yang pernah dijuluki The Great, yang agung. Ia bukan agung karena menaklukkan banyak negeri, melainkan karena ia menyelamatkan sebuah bangsa dari kepunahan. Dan lebih dari itu, ia membentuk dasar peradaban Inggris. Dialah raja yang tahu kapan harus mengayunkan pedang dan kapan harus membuka kitab, yang mendidik bangsanya dengan hukum, iman, dan kata-kata, yang membuktikan bahwa agung tak selalu berarti yang paling kuat, tapi yang paling bijak, paling sabar, dan paling setia. Di tengah sejarah yang kelam, Alfred adalah cahaya, dari rawa-rawa Athelney hingga takhta Wessex. Dan hingga hari ini, dalam gema gereja tua dan buku-buku kuno, namanya masih bergema. Raja Alfred, yang agung, bagian fix, api yang tidak padam. Meskipun tubuh Alfred telah beristirahat di dalam tanah, semangatnya tidak pernah benar-benar mati. Dari anak-anaknya, terutama Edward yang lebih tua, hingga cucunya Athelstan yang kelak menjadi raja pertama seluruh Inggris, benih-benih pemikiran Alfred tumbuh menjadi pohon yang rindang, meneduhi masa depan negeri itu. Salah satu warisan terbesar Alfred adalah gagasannya tentang kerajaan yang berbasis keadilan, pembelajaran dan pertahanan yang terorganisasi.